Ya, progres fisika pada TO4 kita mulai ya dari nomor 51. Untuk memisahkan ion bermuatan listrik, maka suatu sampel ion ditembakkan melalui X memasuki medan magnet homogen yang nilainya B. Arah gerak sampel itu tegak lurus terhadap medan magnet. Sebagian ion keluar melalui Y, sebagian melalui Z. Pertanyaannya, rasio besar muatan persatuan massa. Ya, rasio besar muatan persatuan massa partikel yang keluar melalui Y terhadap besar muatan persatuan massa partikel yang keluar melalui Z. Nah, kita lihat di sini ada partikel ya, dia masuk dari X kemari, dia memotong medan magnet B dengan kecepatan tertentu. Nah, yang satu nanti akan keluar ionnya ya melalui Y, di mana diameternya adalah 12, maka nanti jari-jarinya ini adalah ini 6, ini 6. Satu lagi keluar melalui Z. Nah, kalau kita lihat di sini, ini diameternya adalah 16, maka nanti jari-jarinya adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah rasio perbandingan antara besar muatan per satuan massa. Nah, persamaan yang kita gunakan di sini adalah M kali V sama dengan B kali I Q kali R. M adalah massa, V adalah kecepatan, B medan magnetnya, Q muatan, R adalah jari-jari. Maka kalau diinginkan adalah Q per M, maka kita buat nanti Q per M itu akan sama dengan V per B kali R. Nah, sekarang ingin kita tahu perbandingan antara yang keluar dengan dari X dan yang keluar dari Z di sini ya. Sehingga nanti boleh kita buat Qx per M dari X banding Qz yang keluar dari Z massanya akan sama dengan V per B kali Rx banding V per B kali Rz. Karena di sini kecepatannya sama, maka ini bisa kita coret dapat 1, dapat 1. Dan medan magnetnya sama B, maka ini kita coret, ini kita coret. Sehingga perbandingannya nanti adalah seper. Jari-jari dari X adalah 6, sedangkan jari-jari dari Z adalah 8. Nah, perbandingan ini nanti kan berbanding terbalik, sehingga nanti perbandingan yang keluar dari X dengan yang keluar dari Z adalah 8 banding 6, atau kita perkecil menjadi 4 banding 3. Oke, paham ya? Jadi jawabannya adalah D. Ya, untuk soal nomor 52, pernyataan yang di atas adalah keterangan-keterangannya. Kita sudah paham rumusnya ya. Langsung aja kita ke inti permasalahannya. Pertanyaannya adalah, hitunglah flux magnet pada bidang PQR jika ditembus oleh medan magnet B sama dengan 5J militesla. Nah, di sini ada vektor ya, vektor J. Nah, kalau dia 3 dimensi, berarti vektornya nanti IJK. Ini adalah untuk I, ini adalah untuk J, dan ini adalah untuk K. Nah, sekarang arah medannya ini 5J dan dia positif. Berarti nanti arahnya ke atas. Berarti nanti medan magnet itu arahnya ke sini. Semuanya ini B. Nah, sekarang pertanyaannya, flux magnet pada bidang PQR. Kalau kita lihat PQR, berarti nanti di sini adalah PQR. Nah, PQR ini tidak tegak lurus terhadap B. Oleh karena itu, bidang PQR-nya harus kita proyeksikan terhadap bidang alas. Nah, kalau kita proyeksikan nanti PQR ini ya, ini dan ini terhadap bidang alas, maka nanti luasnya menjadi ini, yang hijau ya. Ini dia. Inilah proyeksinya, sehingga nanti B itu tegak lurus terhadap A. Sekarang kita lihat bahwa A itu bentuk segitiga.
di sini ada tadi tertulis koordinatnya ya, ada 4, di sini tadi ada 6. Sehingga luas segitiga A itu adalah 4 kali 6 per 2. Berarti luas penampangnya adalah 12. Satuannya adalah meter persegi. Nah, selanjutnya untuk menghitung flux, kita udah tahu flux sama dengan B kali A. Maka nanti B-nya kita buat di sini. Satuannya masih mili Tesla, berarti 5 kali 10 pangkat min 3 Tesla, terus dikalikan dengan 12. Ini satuannya meter persegi. Nah, ini kalau kita kalikan adalah 60 kali 10 pangkat min 3 Tesla, atau kalau dibuat dalam mili Tesla ini adalah 60 mili Tesla. Jadi jawabannya adalah B. Ya, selanjutnya nomor 53. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan dan luas penampangnya adalah 100 cm persegi ditempatkan dalam medan magnet homogen B sama dengan 120 mili Tesla. Pada keadaan awal T sama dengan 0, garis normal penampang kumparan tegak lurus terhadap medan magnet seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya kumparan diputar pada sumbu yang tegak lurus terhadap medan magnet dengan kelajuan sudut 20 radian per second. Maka grafik yang sesuai untuk mendeskripsikan besarnya GGL induksi antara titik A dan B adalah sebagai berikut. Iya, di sini langkah pertama boleh kita lihat bahwa medan magnet B yang ini tidak ada memotong kumparan, ya, tidak ada pemotong kumparan yang ini, sehingga nanti GGL di sini pada saat awal itu adalah pasti 0. Nah, kemudian ketika kumparan ini nanti berputar ke arah kiri, maka nanti medan magnet yang memotong kumparan itu nanti akan maksimum E max. Nah, kemudian ketika berputar lagi dia sampai kemari nanti, kembali lagi nanti dia E-nya menjadi 0. Nah, jika berputar lagi terus, ya, nanti dari sini berputar sampai kemari. Nah, di sini kumparan sudah memotong medan magnet dengan arah yang berlawanan, sehingga nanti arah arus dari sini kemari akan berbeda dengan arah arus nanti dari sini kemari. Jadi nanti dia akan terjadi arus bolak-balik di antara titik A dan titik B. Tapi besarnya juga nanti di sini juga akan terjadi lagi max. Kemudian jika kembali ke semula di sini E-nya kembali 0. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik nanti dia akan sinusoidal. Tapi perlu kita cari dulu berapa GGL maksimumnya. Nah, dari sini nanti bisa kita lihat ya. GGL maksimum E max bisa kita hitung dengan bakwan ya, B kali A kali W kali N. Nah, medan magnetnya adalah 120 mili, berarti 0,12. Nanti dikali luas penampangnya 100 cm, kita ubah ke meter persegi menjadi nanti 10 pangkat min 2. Itu didapat dari 100 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kecepatan sudutnya adalah 20 radian dan jumlah lilitannya adalah 100. Nah, di sini ada yang bisa kita coret nanti ya. Jadi 100 dengan ini habis. Sehingga nanti GGL maksimumnya 20 kali 0,12 adalah 2,4 volt. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang kita dapatkan tadi di sini, kita coba lihat gambarnya. GGL maksimumnya itu harus 2,4 volt ya. Nah, yang pernyataan A di sini 2,4 volt bisa jadi, tapi yang B ini udah pasti salah. Kemudian yang C masih bisa, kemudian yang D masih bisa, yang E udah pasti salah. Nah, kemudian yang kedua, bahwa gelombang dari tegangan itu adalah sinusoidal. Jadi kalau kita buat tadi di sini, pada saat di sini dia 0. Nah, pada saat dari 0 sampai 90 derajat dia nanti akan naik ke sini. Kemudian kalau sampai dia 180 derajat
dia akan turun lagi. Kemudian kalau sampai dia 270 derajat, nanti dia arah arusnya sudah berlawanan, sudah ke sini dia. Kemudian sampai ke 360 derajat, nanti dia akan kembali lagi ke awal di sini. Jadi bentuk grafiknya adalah sinusoidal seperti ini, dan GGL maksimumnya adalah 2,4. Jadi pernyataan yang benar atau jawaban yang benar adalah A. Ya, soal nomor 54 langsung kita baca dari pertanyaannya. Sebuah lampu 200 volt 165 watt dinyalakan pada beda potensial 200 volt, berarti sesuai dengan kapasitasnya. Seluruh energi lampu dipancarkan dalam bentuk foton berfrekuensi 1 kali 10 pangkat 15 Hz. Nilai H adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34. Nah, itu adalah tetapan Planck. Maka cacah foton per detik yang dipancarkan oleh lampu adalah berapa? Nah, ini sudah pernah kita bahas di kisi-kisi ya. Iya, persamaan yang kita gunakan nanti bahwa jumlah foton adalah nanti di sini energi P kali T, ini daya ya, dikali lambda per H kali C. Nah, nanti karena ditanyakan adalah cacah foton per detik, persamaannya nanti menjadi N per T sama dengan P kali lambda per H dikali C. C kita ganti dengan frekuensi kali lambda. Jadi lambdanya nanti kecoret di sini, maka nanti N per T akan sama dengan P per H kali F. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Dayanya adalah 165 watt per 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali frekuensinya 1 kali 10 pangkat 15, 10 pangkat 15. Maka nanti apabila kita bagi ini dengan 1,1, ini dapat 6. Ini kita bagi dengan 1,1 akan dapat 150. Nah, kalau kita bagi nanti 150 dibagi dengan 6, itu adalah 25. Kemudian pangkatnya ini kali 10 pangkat. Nah, ini 34 dengan 15, itu selisihnya adalah 19. Berarti di sini min 19 di bawah, karena naik ke atas menjadi 19, atau sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 20 foton ya, foton per second. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 55. Sebuah solenoida memiliki dua jenis hambatan, yaitu hambatan resistif R dan hambatan induktif XL. Hambatan resistif bernilai sama pada sumber arus DC maupun arus AC. Hambatan induktif bernilai 0 pada sumber DC, sedangkan pada sumber AC nilainya adalah XL sama dengan W kali L. Ya, langsung kita ke masalahnya. Jika sebuah solenoida pada sumber arus DC 12 volt menghasilkan arus 40 mA, pada sumber AC dia 12 volt juga pada frekuensi 250 radian per second menghasilkan 24 mA. Pertanyaannya, induktansi diri solenoida adalah berapa? Induktansi diri itu adalah L ya. L sama dengan berapa? Nah, pertama kita buat untuk DC ya. Ada DC di sini. Nah, kalau untuk DC ini XL sama dengan 0. Sementara di sini ada R. Nah, ini V-nya kita buat 12 sesuai dengan yang ada di sini. Sehingga nanti kalau kita mau hitung R-nya, R berarti V per I. Berarti ini sama dengan V-nya kita masukin 12, sementara I-nya 40 mA. Berarti 12 per 0,04 ampere atau 1200 bagi 4 itu 300 ohm. Ya, kemudian yang kedua, dia dihubungkan dengan arus AC. Berarti
Coba kita buat gini. Ini arusnya AC. Nah, di sini juga V-nya 12 volt. Nah, di sini udah dapat tadi 300. Ini sekarang XL. Nah, di sini arusnya diketahui I adalah 24 mA, berarti 0,024 ampere. Nah, setelah itu bisa kita cari Z ya, karena pada RLC itu rangkaian antara R dengan XL atau R dengan XC itu namanya Z ya. Maka untuk mencari Z, Z sama dengan V per I. Berarti nanti di sini 12 per 0,024. Nah, nanti pembagiannya adalah 500 ohm. Nah, untuk mendapatkan nilai L, kita harus tahu dulu nilai XL. Nah, kita masuk ke nilai Z. Bagaimana mencari nilai Z? Kita ambil dari sini ya. Berarti nanti Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, kita buat dalam Pitagoras. Ini nilainya 500 tadi, sementara R ini nilainya 300. Maka otomatis nanti ini nilainya adalah 400 ohm ya. Main cepat aja. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa XL itu sama dengan W kali L. Maka nanti untuk mencari L sama dengan XL per W. Jadi XL nya udah dapat 400, kita tulis 400. W nya kita ambil dari 250. Nah, sehingga kalau kita bagi nanti ini hasilnya adalah 1,6, satuannya adalah Henry, sehingga jawabannya adalah A. Ya, selanjutnya nomor 56, langsung kita baca dari soalnya ya. Pada gambar di atas, sebuah batang konduktor PQ yang panjangnya 2,5 meter digerakkan sepanjang rel paralel dengan kelajuannya V 2 meter per second, memotong tegak lurus medan magnet homogen yang besarnya adalah 0,25 Tesla. Jika kedua ujung rel dihubungkan melalui resistor yang 10 ohm, kuat arus yang melintas pada batang PQ adalah berapa? Kalau kita menghitung kuat arus, I sama dengan pasti GGL dibagi R. R-nya sudah ada 10. Berarti kita sekarang mau menghitung E. Nah, untuk menghitung E kita gunakan persamaan E sama dengan B kali L kali V. Nah, memang pakai sinus theta karena di sini tegak lurus B-nya, maka sinus 90 adalah 1. Maka kita masukin nanti nilainya. Nilai B adalah 0,25, nilai L adalah 2,5 dan nilai V adalah 2. Sehingga nanti GGL ini adalah 1,25 volt. Baik, nanti kalau kita cari I tinggal masukin aja ya. I sama dengan E per R, berarti 1,25 dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 0,125 ampere. Atau kalau kita buat dalam miliampere adalah I sama dengan 125 miliampere. Nah, sekarang masalah arah. Masalah arah, arahkan nanti, ingat ya, ini 4 jari masuk, kemudian yang V ini jempol, maka nanti telapak tanganmu akan menghadap ke sana dia, sehingga arusnya adalah dari Q menuju P ya. Gunakan kaidah tangan kanan, sehingga jawabannya nanti adalah 125 miliampere dan arahnya adalah dari Q ke P. Berarti jawabannya adalah E. Ya, selanjutnya soal nomor 57, ini adalah pergeseran Wien. Nah, pergeseran Wien kita sudah pelajari bahwa lambda max dikali T itu akan sama dengan konstanta Wien ini ya. Iya, langsung kita baca pertanyaannya. Jika permukaan bintang terlihat berwarna kuning adalah karena spektrum yang dipancarkan pada intensitas maksimum berada pada panjang gelombang kira-kira di sini 600 nanometer. Nilai tetapan Wien adalah 2,9 × 10⁻³ maka suhu permukaannya adalah berapa?
Nah, kalau kita balik rumus ini nanti mencari T, maka persamaannya nanti menjadi T sama dengan C per lambda max. Berarti nanti di sini 2,9 kali 10 pangkat min 3 per 600 nano, itu adalah 6 kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi hasilnya ini nanti adalah 2,9 per 6 baru dikali 10 pangkat 4. Nanti kalau kita bagikan ini, hasilnya adalah 4830. Berarti ini 4830 Kelvin setelah kita kalikan dengan yang 10 pangkat 4 ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, nomor 58. Kalau nilai XL sama dengan XC itu berada dalam keadaan resonansi ya. Nah, ini digunakan untuk menangkap siaran radio zaman dulu. Nah, sekarang pada saat resonansi rumusnya adalah frekuensinya 1/2V akar 1/LC. Di sini kasusnya jika pada nilai C sama dengan 180 picofarad, sebuah antena dapat menangkap sinyal berfrekuensi 100 mega. Berapa nilai C agar antena itu dapat menangkap sinyal berfrekuensi 150 mega? Nah, sekarang kita buat F1 banding F2. Itu akan sama dengan 1/2V akar 1/LC1 banding 1/2V akar 1/LC2. Nah, sama seperti waktu kita progres, waktu kita membahas kisi-kisi, ini coret, ini coret, ini coret, ini juga kita coret. Nah, pertama di sini 100 MHz, di sini 150. Ini nanti 1/C1 di akar banding akar 1/C2. Nah, ini kita bagi 50, ini dapat 2, ini dapat 3. Untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan nanti sehingga nanti perbandingannya 4 dibanding 9 itu akan sama dengan 1/C1 banding 1/C2. Nah, kita isi C1 langsung ganti dengan 180 pico. Ingat jawabannya nanti harus pico ya. Maka nanti kalau kita kalikan ini berarti 9/180 akan sama dengan 4/C2. Ini bagi 9 1, bagi 9 20. Kali silang berarti C2 besarnya adalah 80 picofarad ya. Karena tadi di sini pikonya tidak kita rubah. Berarti jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 59. Pada sumber arus DC, hambatan induktor ideal adalah 0. Sedangkan hambatan kapasitor ideal adalah tak terhingga. Jika pada rangkaian di bawah ini R1, R2, R3, dan R4 sama-sama 3 ohm, L-nya 250 mH dan C-nya adalah 45 nanofarad, berapakah hambatan total jika titik A dan B dipasang pada kutub elemen searah? Ini searah. Oke, kalau untuk searah ini XL-nya sama dengan 0, sementara ini XC-nya ini tak terhingga, sehingga nanti arus akan lewat dari sini kemari dan dari sini kemari. Untuk selanjutnya nanti ini tidak bisa ditembus karena hambatannya tak terhingga. Maka nanti untuk mencari hambatannya kita serikan dulu ini, baru kita paralelkan dengan ini. Sementara XL-nya 0 ya. Maka nanti ini serinya adalah ini 3, ini 3, maka ini semuanya jadi 6, sedangkan ini adalah 3. 3 dengan 6 ini paralel, sehingga nanti bisa langsung kita cari ya. C paralel sama dengan 6 kali 3 per 6 tambah 3. Itu cara cepatnya kalau dia hanya 2 R-nya ya. Maka nanti di sini hasilnya adalah 18
per 92 ohm. Jadi jawabannya adalah D. Ya, untuk soal nomor 60 langsung kita lihat gambarnya. Ini ada kapasitor keping sejajar. Oleh karena itu kita langsung ke pertanyaannya aja ya, apa yang diketahui. Nah, sekarang dari sini kita mulai. Jika kedua lempeng kapasitor dipisahkan oleh udara sejauh D, maka kapasitas kapasitor adalah C. Jika disisipkan dua zat dielektrik yang tebalnya masing-masing D/2, berarti nanti di sini dibagi dua dia. Nah, ada di sini. Yang ini nanti tebalnya D/2, yang ini juga tebalnya D/2. Kemudian dielektriknya masing-masing adalah 2 dan 3. Berarti nanti di sini ada ER-nya 2 di sini ada ER-nya 3. Nah, nanti pertanyaannya adalah kapasitas kapasitor itu menjadi berapa? Oke, ketika dia C itu adalah E0 kali A per D. Sekarang kita misalkan yang di sebelah sini adalah C1, ini C1, yang ini nanti menjadi C2. Maka nanti kita coba hitung ya. Nanti C1 sama dengan ER-nya sesuai dengan ini ya, atau K-nya ini kita masukin, nilainya adalah 2 dikali E0 dikali A per setengah D. Berarti nanti ini 2 bagi setengah, itu menjadi 4 E0 kali A per D, itu menjadi 4C, karena E0 kali A per D adalah C. Kemudian C2 itu 3 E0 kali A, tebalnya setengah D, sehingga nanti 3 dibagi setengah atau dikali 2 jadi 6C. Nah, ini sekarang kita serikan. Nah, kalau seri untuk kapasitor itu kebalikan dari resistor. Berarti nanti kita buat CS itu akan sama dengan 6 dikali 4 per 6 tambah 4. Ini sama dengan 2,4C gitu ya. Maka jawabannya 2,4 ini sama dengan 12 per 5C. Jawabannya adalah B.